Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang pelaku pencurian ditembak polisi karena melawan ketika akan ditangkap. Seorang pria di Kabupaten Tanah Datar cabuli puluhan anak laki-laki sejak tahun 2000 silam. Komplotan pencurian besi rel kereta api di Padang diringkus polisi. Usai mendapatkan laporan warga dan mengetahui keberadaan pelaku, sejumlah anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak meringkus pelaku pencurian di daerah Koto Marapa, Kecamatan Padang Barat, Pusat Kota Padang pada Rabu siang. Pelaku bernama Randa dan berprofesi sebagai sopir angkot ini mencoba melawan polisi dan kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Pelaku akhirnya ditembak polisi dan dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Selain pelaku, petugas ikut menyita 2 buah telepon genggam di salah satu rumah di daerah Koto Marapa. Pelaku dan barang bukti dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk diperiksa secara intensif. Dari keterangan polisi, pelaku merupakan spesialis pencurian kupak rumah warga yang telah berulang kali keluar masuk penjara. Saat beraksi, pelaku menyasar barang-barang berharga di dalam rumah. Selain di Padang, pelaku juga melebarkan aksinya hingga ke Kabupaten Padang Pariaman. Bahwa telah terjadi pencurian di salah satu rumah. Dari hasil lidik di lapangan, kami mengetahui untuk keberadaan daripada pelaku tersebut dan langsung kami lakukan pengejaran. Alhamdulillah untuk pelaku bisa kita amankan langsung sebelum 1 kali 24 jam. Dalam melakukan penangkapan tadi, pelaku sempat melakukan perlawanan dan mencoba untuk melarikan diri karena pelaku tersebut merupakan residivis yang sudah berulang kali melakukan kejahatan yang sama. Untuk pelaku juga dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Setelah mendapatkan laporan dari keluarga korban, polisi dari Satuan Reskrim Polres Padang Panjang langsung menangkap pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di Nagari Singgalang, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar pada Selasa malam. Pelaku ME, pria pengangguran yang masih lajang ini, mencabul anak-anak yang rata-rata masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar. Tak hanya anak laki-laki, namun seorang anak perempuan pun tak luput dari perbuatan bejatnya. Dari pengakuan pelaku, perbuatan cabul ini sudah dilakukannya sejak tahun 2000 silam hingga tahun 2023 ini. Sekitar 20 orang anak diakuinya sudah menjadi korban perbuatan cabul pelaku. Namun polisi masih menyelidiki kebenaran pengakuan pelaku ini. Kemudian guru memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Saat ini sementara kita sudah memeriksa 4 orang. Namun hasil daripada interogasi setelah pelaku kita amankan, menurut pengakuannya korban yang telah dia cabuli sebanyak 20 orang. Kebenaran pengakuan tersebut masih kita dalami dengan penyelidikan. Saat ini pelaku sudah ditahan di sel tahanan Polres Padang Panjang dan kasusnya ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Padang Panjang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Aksi kejar-kejaran mewarnai proses penangkapan 2 pelaku pencurian bantalan rel kereta api oleh anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Pusat Kota Padang pada Rabu malam.
2 orang pelaku yang bernama Wanda dan Gultom melarikan diri saat digerebek oleh petugas di rumahnya. Mereka akhirnya ditangkap petugas saat berusaha kabur dan bersembunyi di loteng rumah. Selanjutnya, kedua pelaku dibawa ke lokasi tempat penjualan barang bukti 12 unit bantalan rel kereta api dan puluhan buah baut rel kereta api yang dijual ke seorang penada barang bekas di daerah Ganting. Penangkapan pelaku dilakukan berdasarkan hasil laporan dari PT KAI Padang karena adanya pencurian aset yang selama ini sering terjadi di daerah Simpang Haru. Pencurian tersebut tidak hanya merugikan negara, namun juga membahayakan nyawa penumpang kereta api yang melintas di jalur tersebut. Pada saat penggerebekan, pelaku sempat untuk melarikan diri ke atas atap loteng rumahnya, namun karena kejelian para anggota kita bisa kita amankan di lokasi penangkapan. Untuk pelaku sampai saat tadi masih mengakui untuk 4 TKP dan juga untuk pelaku merupakan residivis yang sudah berulang kali melakukan kejahatan yang sama, itu melakukan pencurian pada malam hari. Menurut catatan polisi, kedua pelaku merupakan residivis yang sudah sering keluar masuk penjara dalam kasus pencurian. Sementara itu, 1 orang pelaku lainnya dalam status daftar pencarian orang masih dalam pengejaran petugas. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang.